There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, fi hadil fursah sa'ubayinu lakum an madah ilmu lughah al-ijtima'i atau sosiolinguistik. Tayyib, tashilan li wa tafhima lakum sa'antiku bil lughah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Najwa Zariani, saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Lughah al-Ijtima' yang diampu oleh Bapak Syamsuddin Sirah MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terkait bahasa dalam pariwisata. Adapun sebelum kita membahas terkait poin-poin yang terkandung dalam bahasa dalam pariwisata tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih gambaran bahasa dalam pariwisata tersebut. Baik, bahasa dalam pariwisata ini sangat penting. Kenapa? Karena berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara wisatawan dan penduduk asli atau penduduk lokal. Ketika orang dari berbagai negara berkunjung, mereka ini membawa budaya dan bahasa masing-masing. Nah, penggunaan bahasa yang tepat membantu dalam menjelaskan informasi tentang tempat wisata, kemudian budaya setempat, kemudian layanan yang tersedia, dan lain-lain. Misalnya, pemandu wisata ini harus mampu menjelaskan sejarah dan keunikan suatu tempat dengan jelas agar wisatawan dapat menikmati pengalaman mereka. Selain itu, kemampuan berbahasa asing juga menjadi nilai tambah bagi pelaku industri pariwisata seperti hotel, kemudian restoran. Kenapa? Karena dapat memberikan layanan yang lebih baik dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, bahasa ini menjadi alat yang vital dalam menciptakan pengalaman pariwisata yang menyenangkan dan berkesan. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan, di sini kita akan melihat terlebih dahulu apa saja sih poin-poin yang akan saya bahas terkait bahasa dalam pariwisata. Yang pertama itu, apa itu bahasa, kemudian apa itu pariwisata, kemudian yang ketiga, apa saja sih jenis-jenis dari pariwisata tersebut, kemudian yang keempat, apa itu industri pariwisata, dan kelima, bagaimana sih penggunaan bahasa dalam industri pariwisata tersebut, dan yang terakhir, apa sih dampaknya pada masyarakat lokal. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Yang pertama itu terkait bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Adapun menurut Duranti, bahasa ini merupakan alat komunikasi yang sangat fleksibel dalam memiliki kekuatan secara intelektual dalam merefleksikan dunia, bahwa dengan bahasa pula dapat digunakan untuk mendeskripsikan bahasa itu sendiri. Nah, dari pernyataan Duranti tersebut menjelaskan bahwa dalam penggunaan bahasa di mana masyarakat itu memunculkan yang namanya aspek sosiokultural mereka dalam berinteraksi termasuk pada situasi komunikasi. Nah, bahasa itu jadi bahan dari identitas budaya orang yang memakainya, termasuk pilihan kata atau variasi bahasa yang muncul dari interaksi antar masyarakat. Kemudian kita lanjut ke definisi dari pariwisata. Secara etimologi, pariwisata ini berasal dari kata yang dapat diartikan sebagai perjalanan. Adapun menurut Sumanto, mendefinisikan pariwisata ini sebagai suatu kegiatan perjalanan yang terencana minimal 24 jam dan kemudian kembali. Nah, dari definisi ini itu menjelaskan bahwa perjalanan dalam bentuk apapun dapat dikategorikan sebagai pariwisata, seperti perjalanan dinas, bisnis, pendidikan, kunjungan keluarga, bersantai, hingga perjalanan dalam rangka pemulihan kesehatan. Sumanto ini menegaskan bahwa perjalanan tersebut menggunakan waktu luang. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis pariwisata. Adapun menurut Spillane, di sini ada 5. Yang pertama, pleasure tourism, kemudian recreation sites, kemudian cultural tourism, kemudian sport tourism, and the last, business tourism. Baik, untuk yang pertama yaitu pleasure tourism atau pariwisata untuk menikmati perjalanan.
Nah, jenis pariwisata ini bagi orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari kesegaran, kemudian menikmati keindahan alam, untuk menikmati hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu recreation sites atau pariwisata untuk rekreasi. Jenis pariwisata ini dilakukan untuk orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, kemudian untuk memulihkan kembali kesegaran rohani dan jasmani yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahan. Kemudian yang ketiga yaitu cultural tourism atau pariwisata untuk kebudayaan. Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kemudian cara hidup masyarakat negara lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sport tourism atau pariwisata untuk olahraga. Nah, pariwisata ini itu bertujuan olahraga, baik untuk hanya menarik penonton olahraga atau olahragawannya sendiri itu, serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekannya sendiri gitu, untuk menyegarkan tubuh juga gitu. Kemudian yang kelima yaitu business tourism atau pariwisata untuk urusan dagang besar. Dalam pariwisata ini unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini untuk yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjung berbagai objek wisata dan jenis pariwisata yang lain. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasa dalam pariwisata. Apa sih itu bahasa dalam pariwisata? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahasa dalam pariwisata itu merupakan alat komunikasi yang sangat penting antara wisatawan dan penduduk lokal, serta pelaku industri pariwisata seperti pemandu wisata, hotel, restoran, dan tempat wisata lainnya. Bahasa ini membantu wisatawan memahami budaya, tradisi, dan aturan lokal tempat yang mereka kunjungi. Selain itu, penggunaan bahasa yang tepat juga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan, membuat mereka merasa lebih nyaman dan diterima. Di sisi lain, masyarakat lokal bisa menggunakan bahasa berbagai sarana untuk mempromosikan keunikan budaya mereka, sehingga menarik lebih banyak wisatawan. Maka dari itu, penggunaan bahasa dalam ranah pariwisata ini menjadi bukti bahwa selain sebagai pintu masuknya bahasa asing, juga menjadi interaksi budaya atas adanya kontak dengan wisatawan dari berbagai etnik. Berbagai penggunaan variasan bahasa yang dijumpai pada situasi perlengkapan dalam ranah pariwisata itu seperti bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang akan kita jumpai dalam ranah pariwisata. Kemudian kita lanjut ke definisi dari industri pariwisata. Menurut Freo Elspeth tahun 2000, wisata industri atau industri pariwisata ini adalah hal yang berhubungan dengan kunjungan wisatawan ke lokasi operasional industri di mana pusat kegiatannya itu bukan merupakan pariwisata. Jadi, pariwisata ini dikatakan industri karena di dalamnya itu terdapat aktivitas yang bisa menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. Industri pariwisata adalah industri yang kompleks yang meliputi industri-industri lainnya. Dalam kompleks industri pariwisata terdapat industri perhotelan, kemudian industri rumah makan, industri kerajinan tangan, industri perjalanan, dan sebagainya. Jadi ada beberapa penggolongan perusahaan-perusahaan yang dapat diklarifikasikan sebagai industri pariwisata. Pertama yaitu perusahaan pariwisata utama yang secara langsung kegiatannya itu bergantung pada pariwisata. Perusahaan-perusahaan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dari subjek sentra dan objek sentra. Nah, adapun perusahaan-perusahaan yang tergolong pada objek sentra yaitu yang pertama perusahaan akomodasi, yang mana di dalamnya itu menyangkut hotel, bungalow, villa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tempat istirahat khusus pengunjung yang membutuhkan refleksi seperti tempat pijat, termasuk pemandian. Kemudian yang ketiga itu pariwisata angkutan publik termasuk udara, darat, dan laut.
angkutan yang khusus disewakan kepada wisatawan ini termasuk perusahaan angkutan pariwisata seperti rental motor, kemudian mobil, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi pariwisata objek sentra. Kemudian, pariwisata yang termasuk ke subjek sentra yang pertama, perusahaan penerbit kepariwisataan yang mempromosikan pariwisata secara umum. Selanjutnya, usaha-usaha membiayai kepariwisataan ini seperti bank, kemudian usaha kredit pariwisata, dan badan-badan lainnya yang membiayai wisata sosial, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kegiatan pariwisata ini tuh berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan dan untuk dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Kemudian kita lanjut ke bagaimana penggunaan bahasa dalam industri pariwisata. Penggunaan bahasa dalam industri pariwisata ini sangat penting karena bahasa menjadi alat komunikasi utama antara wisatawan dan penyedia layanan. Dalam industri ini seringkali bahasa internasional itu contohnya seperti bahasa Inggris digunakan untuk menjangkau wisatawan asing. Maka perlu yang namanya penguasaan bahasa lebih dari satu bahasa agar dapat melayani berbagai jenis wisatawan. Adapun di sini contoh dalam penguasaan bahasa Inggris dalam dunia pariwisata itu akan berimbas pada beberapa hal terkait menurut Al-Saadi. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian memotivasi wisatawan internasional, kemudian membantu memahami kebutuhan wisatawan dengan lebih baik. Yang terakhir, membantu untuk lebih memahami budaya yang lain. Selain itu, adapun penggunaan bahasa lokal juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena dapat memberikan kesan yang lebih otentik dan meningkatkan wisatawan dengan budaya setempat. Namun, penting juga bagi pelaku industri pariwisata untuk menguasai lebih dari satu atau dua bahasa agar dapat melayani berbagai jenis wisatawan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Singkatnya, kemampuan berbahasa yang baik dalam industri pariwisata itu dapat membuka peluang lebih besar dan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Adapun contohnya di sini, yang pertama, ketika kita pergi ke suatu negara, misalnya di negara Arab Saudi, kemudian kita ingin membeli sesuatu nih, otomatis kita akan menggunakan bahasa Arab dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan si penjual. Jadinya, pentingnya yang namanya itu menguasai lebih dari satu atau dua bahasa agar kita itu mudah dalam berinteraksi dengan penutur asing. Nah, adapun contoh kasus penggunaan bahasa dalam dunia kepariwisataan yang pernah saya baca dalam sebuah buku, di mana ada seorang kasir suatu toko di Bali. Ia melayani seorang wisatawan pria asal Eropa. Di suatu malam, wisatawan ini membeli sedikit makanan ringan dan ternyata mendapatkan satu produk makanan ringan secara gratis. Sang kasir tampak kebingungan untuk menyampaikan secara verbal karena mungkin tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Namun ia harus mengatakan sesuatu. Sir, ini this is gratis like that. Yang otomatis langsung menimbulkan ketidakmengertian wisatawan tersebut. Nah, terjadi keheningan sejenak sampai sang kasir menemukan kata yang tepat untuk menyampaikan maksudnya. Sang kasir mengatakan, "Free for you this one." Akhirnya, wisatawan pun berusaha memahami dan mengerti, sambil mengakhiri percakapan dengan mengucapkan thank you. Maka kesimpulannya, itulah pentingnya penggunaan bahasa lebih dari satu bahasa, agar tidak terjadi kesalahan seperti cerita tersebut. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu apa sih dampak dari penggunaan bahasa tersebut pada masyarakat lokal? Nah, penggunaan bahasa dalam industri pariwisata ini berdampak besar pada masyarakat lokal, baik secara positif maupun negatif. Positifnya itu bahasa asing ini membuka peluang kerja dan meninggalkan interaksi wisatawan, serta mempromosikan budaya lokal. Namun, dampak negatifnya adalah potensi tergesernya bahasa dan budaya asli jika terlalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan.
Salah satu contohnya dalam penggunaan bahasa Indonesia di industri pariwisata Bali dapat membantu membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Pengaruh positif itu terlihat terutama pada tataran kosakata dan istilah. Ini ditandai oleh munculnya kata-kata dan istilah baru dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kepariwisataan. Jadi, dampak penggunaan bahasa dalam industri pariwisata itu terhadap masyarakat lokal sangat signifikan. Yang pertama itu, masyarakat lokal ini yang bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa yang sering digunakan. Wisatawan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dalam sektor pariwisata seperti menjadi pemandu wisata, bekerja di hotel, atau menjadi penerjemah. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan mereka dan memperbaiki kondisi ekonomi lokal. Kemudian yang kedua yaitu dengan banyaknya interaksi antara wisatawan asing dengan masyarakat lokal, terjadi pertukaran budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai dari negara lain. Namun ada juga risiko bahwa budaya lokal bisa tergerus atau mengalami perubahan karena terlalu banyak pengaruh luar. Kemudian yang terakhir itu pentingnya bahasa dalam pariwisata juga bisa mendorong masyarakat lokal untuk lebih menghargai dan melestarikan bahasa serta budaya mereka sendiri. Wisatawan seringkali tertarik pada hal-hal yang unik dan otentik, sehingga bahasa lokal dengan dipertahankan justru bisa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan demikian, penguasaan bahasa tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga dalam menjaga identitas budaya lokal. Adapun kesimpulannya itu, peranan bahasa dalam pariwisata ini tidak hanya untuk membangun komunikasi, tetapi juga merupakan membina hubungan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari penyampaian saya tadi. Baik, syukran ala musyahadatikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.